Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Yeftok edisi 22 Agustus 2022. Malam ini seperti biasa kita akan memberikan update perkembangan market dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Yeftok edisi terakhir edisi 18 Agustus 2022. Ada beberapa, nanti kita akan bahas satu persatu. Dan malam ini kita akan sedikit memberikan update terkait penurunan IHSG dan apa yang harus kita lakukan ketika ternyata IHSG akan membentuk sebuah tren turun jangka pendek gitu ya. Nah, ini yang kita akan bahas nanti dari sudut pandang trader dan juga investor. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nanti kita akan bahas di pertengahan akhir. Jadi tonton Yeftok ini sampai dengan selesai. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan klik like, subscribe apabila belum, dan share video Yeftok ke teman-teman Bapak Ibu, kerabat, keluarga semua yang juga trading dan investasi saham. Ajak nonton Yeftok secara gratis. Baik, kita bahas terlebih dahulu saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Yeftok edisi 18 Agustus ya. Yang pertama, mohon analisa apakah IPPE sedang uptrend. Nah, ini pertanyaannya, trennya sedang uptrend, dan bagaimana prospek untuk swing, saran untuk entry dan TP. Terima kasih sudah bertanya dengan lengkap ya. Kita akan coba buka dulu IPPE. Saham baru ya, relatif baru, tapi sudah terlihat indikatornya sudah lengkap, baik itu dari EMA, MACD ya. Kita sudah bisa melihat. Untuk tren jelas ini masih dalam konsolidasi turun. Ini konsolidasinya. Ya, ini konsolidasi. Oke. Ini tren turunnya ini ya. Ini turun, arahnya turun ke bawah. Dan apakah, pertanyaannya adalah apakah bisa untuk swing? Sebenarnya bisa untuk swing ya, bisa untuk swing, namun kita perlu namanya melihat potensi upside-nya itu cukup atau enggak kalau kita untuk swing saat ini ya. Nah, sebelum kita melakukan open posisi atau pembelian atau entry, tentu saja hal yang pertama kita perlu lakukan adalah melihat atau menghitung, mengkalkulasi cukup apa enggak potensi naiknya ini untuk kita tradingkan. Kira-kira ada enggak potensinya kenaikan cukup atau enggak gitu. Jangan-jangan dia bisa naik namun tidak cukup. Katakanlah ya di bawah 5% atau ya kurang lah untuk kita leluasa gitu ya untuk melakukan swing trade. Swing trade yang ya bisa dikatakan bukan yang baik, tapi swing trade idealnya adalah ketika melihat kondisi harga konsolidasi ya, biasanya dia akan mengincar harga-harga dekat support. Nah, sedangkan saham IPPE ini sudah rebound dari posisi supportnya. Dia sudah naik setidaknya ya, kita ambil sekitar 13% ya, sudah naik 13%. Masih adakah potensi kenaikan untuk skenario masih konsolidasi ini untuk swing? Ya, jadi potensi EMA 60 itu pertama ya, dari harga saat ini ya. Dari harga saat ini itu sekitar 7%. Artinya masih bisa. Kemudian sampai dengan kita tidak muluk-muluk di 320 ya, itu sekitar 21%. Sehingga pertanyaannya adalah apakah bisa untuk swing trade? Sementara ini masih bisa, meskipun risknya mungkin tidak akan menarik ya kalau misalkan kita mengincar support konsolidasi ini, sehingga mungkin supportnya ini bisa dibatasi di 250 sekitar 5%-an ini. Tapi ini ya kemungkinan masih akan turun ya, karena terakhir IPP ini membentuk lower high ya. Kita asumsikan ya ini masih merupakan indikasi yang harga masih akan turun gitu ya, dengan catatan tidak mengalami kenaikan kembali di atas tadi target swing best price-nya itu di 320. Kalau dia bisa naik ke situ harusnya bisa lebih gitu ya. Itu kira-kira, semoga menjawab ya. Kita sudah jelaskan trennya masih sementara ini konsolidasi dalam tren turun. Kedua, potensi swingnya ada, bisa di
Tapi risknya bisa dibatasi sampai dengan 5% tadi, ya. Kemudian dari Pak Ferry, bagaimana potensi BESS ya, bukan Bekasi Fajar, BESS, Batu Licin ya kalau nggak salah. Untuk swing, ya, saran entry, stop loss dan TP. Untuk swing, Batu Licin. Oke, untuk swing, ini saham ini memang bisa dikatakan cukup agresif ya. Bagaimana kita mengatakan saham itu agresif atau tidak? Yang jelas ya, Anda bisa melihat dari sebelum-sebelumnya kan, ya, seperti inilah saham agresif, baik itu dalam naik ataupun dia turun. Nah, saat ini ya, memang karakteristik itu tidak terlalu terlihat mencolok. Nah, karakteristik itu akan keluar ketika dia memang sedang hot. Nah, saat ini memang pergerakannya relatif pergerakannya minim. Namun ada transaksi yang meningkat di sini ya, volume transaksi yang meningkat. Untuk swing mungkin masih bisa kalau kita lihat target paling tidak secara ideal gitu ya, target idealnya sekarang ini masih belum menguji 0,38 yaitu 340. Namun ini sekali lagi ini saham sedang downtrend ya, hati-hati jangan sampai nyangkut. Itu sekitar ke target terdekatnya aja sekitar 27%. Nah, inilah ya. Jadi saham ini cukup signifikan potensi kenaikannya meskipun ini terlihat kecil ya. Dengan risk ya, kalau kita lihat di sini ada gap sekitar 7% atau 8%. Jadi kalau bisa ya tunggu di area gap 240 ini ya, 240 ke bawah dengan memasang stop loss ya. Ini kalau misalkan kita mengincar lower low-nya cukup signifikan 26%, berarti ya mungkin kita akan lihat di time frame yang lebih kecil. Ya bisa ngambil di 218 ini sekitar 8%. Jadi ini adalah sebuah konsekuensi kita trading di saham super agresif. Jadi memang signifikan sekali dan memungkinkan dia untuk ARB berturut-turut seperti halnya ini. Jadi kalau Anda trading jangan sampai yang dipikirin itu cuma profit. Kalau misalkan dia turun akan seperti apa? Ya, seperti itu. Juga harus dibayangkan supaya kita siap. Kebanyakan orang tidak siap, siapnya profit doang. Padahal market itu ada profit dan loss di market itu. Nah, kalau yang dipikirkan cuma profit, saya khawatir nanti akan terganggu. Apalagi trading di saham yang modal seperti Batu Licin ini, ya, seperti itu. Apalagi market sedang turun seperti ini, akan sangat mungkin, ya, terjadi anomali atau ekspektasi kita naik secara teknikal ternyata dia tertekan oleh market, adanya panic selling, adanya tekanan jual secara masif dan sebagainya, itu akan bisa sangat terjadi, sangat memungkinkan, ya, seperti itu. Targetnya tadi ya paling tidak di sekitaran 340 ya, 318, 340. Gitu kira-kira, semoga menjawab ya untuk Pak Ferry. Bu Arianti, tolong bahas saham PTPP, apakah sudah menarik untuk ditradingkan secara risk reward? Untuk entry boleh di rentang berapa? Minggu lalu kalau tidak salah properti dan konstruksi ya mulai bergerak naik. Nah, ini salah satunya adalah PP ya, PTPP. Bahkan Pepro ya bangun dari tidurnya ya. Nah, ini adalah indikasi yang bagus sebenarnya. Kalau misalkan saham 50 aja bisa dinaikkan, ini saham PTPP ini harusnya juga menarik ya untuk swing. Nah, saat ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Silakan dicari di Telegram kami kapan. Nah, ini risk rewardnya. Jadi potensi upside-nya saat ini ya ke rounding di 11.20 itu sekitar 13%, dengan risk sekitar kalau kita masang di bawah EMA 60 itu sekitar 5, kurang dari 5 harusnya kalau di bawah EMA 60 di 950, kalau di bawah support terakhir 940 itu sekitar 5%. Jadi ya menurut saya sementara ini masih menarik, apalagi kalau kita melihat memang koreksinya ini masih dalam koreksi yang wajar. Kalaupun dia turun, kalau bisa turun di 970 ke bawah, itu mungkin masih bisa buy on weakness di situ. Karakteristiknya dari saham ini memang cukup moderat ya. Gitu. Oke, lanjut ya. Bagaimana dengan saham coal setelah IPO, cukup menarikkah untuk trading? Wah. Untuk saham baru IPO yang belum ada chartnya,
saya belum buka juga prospektusnya seperti apa, jadi kita nggak bisa ngomong karena ya kita nggak mau ngomong apa yang kita nggak tahu. Jadi mohon maaf kita belum bisa jawab ya untuk saham Call. Sudah listing apa belum ya saat ini? Belum ya harusnya ya. Belum ya. Oke, mohon maaf. Nanti bisa kalau misalkan sudah chartnya sudah terbentuk ya, paling enggak sebulan lah kita bisa lihat kita, atau nanti kita akan lihat lah nanti ya. Tapi sekarang ini mohon maaf saya belum baca juga, jadi saya nggak mau ngomong asal-asalan, jadi lebih baik bicara apa adanya. Tolong bahas saham HTM untuk trading, apakah masih menarik? Kalau tentu saja saham itu kadang menarik, kadang nggak menarik. Nah kita lihat sekarang ini sedang koreksi ya, sudah mencapai 500 ya kemarin ya. Luar biasa saham ini ya. Nah ini belum ada indikator kalau kita melihat di H4. Nah kita coba H1 ya. Nah, kalau kita lihat dari koreksi yang terjadi saat ini, menurut saya ini memang masih uptrend, masih akan uptrend. Namun konfirmasinya tentu saja dia harus keluar dulu dari fase koreksi wave ini, ya kan? Nah, jadi pertanyaannya masih menarikkah? Menurut saya selama dia masih di H1, masih di atas EMA 60, atau selama dia tidak turun di bawah 380 ke bawah, menurut saya ini masih akan menarik. Ya, meskipun ya mungkin pasang targetnya di 500 itu untuk swing jangka pendek masih bisa gitu ya. Jadi sekarang ini masih menurun, sebaiknya kalau kita lihat dari MACD-nya masih MACD-nya di sini karena ini terlihat ada divergen, bearish divergen, sebaiknya saran saya tunggu dia konfirmasi aja adanya breakout. Ya, kalau sekarang ini mungkin di 460 kemudian tutup di atasnya, mungkin kita bisa swing ke 500 ke atas ya. Gitu. Sekarang ini mungkin dipantau dulu, sebaiknya seperti itu. Pak Tony punya Bevin di 1180 untuk minta tolong analisa stop loss dan TP di berapa baiknya. Sudah punya ya? Ya nggak apa-apa, tanya stop loss dan TP, tapi stop loss dan target ini terutama member saya di PTR, Peer dan Pierce ya. Stop loss dan target itu sudah harus ada sebelum Anda pencet tombol buy. Ya, tapi ini pertanyaan ya saya jawab. Ya. Dan itu harus dijalankan, ya. Jadi sebelum Anda buy, buat dulu trading plan-nya. Nah, ya dari dulu kan seperti itu kalau sama kita ya. Nggak ada trading plan itu dibuat setelah nyangkut. Nah, nggak boleh. Nah, sekarang ini posisi dari Bevin untuk trading ya, ini saya nggak tahu. Ini Pak Tony dia tanya untuk apa? Apakah mau trading atau invest? Kalau untuk trading, swingnya pertama swingnya sudah lewat. Jelas ya, dia sudah mematahkan tren swing minor ini ya. Oke, berarti yang dimanfaatkan selanjutnya adalah swing berikutnya. Swing berikutnya belum terlihat dari MACD-nya masih seperti ini. Ini kita belum jawab stop loss dan TP-nya ya. Secara syarat belinya belum ada, ya kan? Biasanya Bevin itu akan ada konfirmasi paling nggak bullish engulfing lah, terbentuk bullish candle bullish dulu baru bisa entry ya. Nah, sekarang ini belum, kebetulan market hari ini memang turun. Kalau saya akan beli kalau dia bisa paling tidak naik di atas 1235 dengan target di sini paling tidak di 1320 dan di 1430 ini. Di sini ada bar shadow ya di 1400-an. Tapi sekarang ini belum. Kemudian kalau kita entry di 1230 ke atas atau katakanlah di atas 1215 lah. Stop loss kita di EMA 60 ini di 1165 itu sekitar kurang dari 5%. Ya. Andai kan ternyata harus gagal ya nggak apa-apa. Ya kita sudah siap dengan 4% itu. Nah, sekarang ini untuk Bevin ya, BFI belum ya. Menurut saya belum. Jadi stop loss ini berapa ya? Harusnya stop loss ini ya. Gitu 1180 mumpung masih belum terlalu dalam, karena kalau dia breakdown 560 dia mungkin saja menutup gap dulu di 1115. Kalau dari 1115 ini dari 1180 ya modalnya ya, itu sekitar 5% ya, atau dia bisa juga turun ke gap berikutnya di 1000 itu 1155. Bisa loh ya ke sana. Kenapa kok bisa? Karena di sini terbentuk lower high. Ya ini lower high. Lower high setelah ini ya. Jadi di sini bisa ditarik tren turun seperti ini
maka tadi ya kalau dia belum naik ke atas 12, 15, kami melihat ini belum sesuai dengan syarat untuk swing ke atas lagi. Sementara ini seperti itu. Semoga menjawab Pak Tony. Jadi sekali lagi trading plan, TP stop loss berapa alokasinya itu sudah disiapkan sebelum Anda beli. Ya. Itu ya, harus diingat-ingat itu. Ini salah satu kuncinya. Ya. Kalau Anda tidak melakukan itu berarti Anda panic buying. Ya. Beli asal-asalan dan jangan sampai ya, karena uang itu kan kita sudah cari dengan susah payah ya. Nggak tahu ya kalau duitnya itu nggak susah payah ya, kita bisa asal-asalan, tapi nggak juga ya. Sekalipun uang itu uang gampang ya, sekalipun itu uang itu kita mudah dapatkan, tetap kalau saya pengen tumbuh di market ya harus dikelola dengan baik dan benar. Salah satu kuncinya adalah ya itu tadi, selalu terplanning dalam hal apapun, baik itu profit ataupun loss. Karena di market ya bisa profit dan loss dong. Meskipun Anda membuat plan pun tetap bisa loss. Meskipun Anda punya strategi yang top pun juga tetap bisa loss. Ya, bohong kalau nggak bilang seperti itu ya. Gitu. Jadi trading plan itu harus ada, wajib sebelum Anda memencet tombol buy. Ya. Karena disitulah Anda akan tahu apa yang Anda harus lakukan. Ya, selanjutnya setelah buy. Ya. Begitu Pak Tony. Kemudian saham Sido untuk invest apakah sudah bagus masuk di harga sekarang nih? Sepertinya Sido masih akan ketajam turun kita secara teknikal. Tetapi kalau secara fundamental kita sudah jelaskan ya dulu ya. Waktu di awal-awal turun target kita di 720 ya. Sementara ini masih akan ke sana. Jadi ya bisa di area-area saat ini untuk beli. Tapi invest sekali lagi. Atau di 720 itu belinya tentu saja kalau invest kita nggak beli langsung bulat-bulat ya. Misalkan katakanlah kita mau alokasikan dana untuk Sido ini, misalkan katakanlah 10%. Ya enggak 10% langsung kita beli bertahap. Ya kan? Apalagi masih secara teknikal sekali lagi ya. Kita beli tidak hanya melihat fundamental tapi teknikalnya. Kalau teknikalnya masih berpotensi turun ya kita akan bertahap belinya. Gitu ya. Sehingga kita akan mendapatkan average yang ya bisa dikatakan bagus gitu ya. Tapi sekali lagi ya ini masing-masing orang. Tapi kalau saya di harga saat ini menurut saya masih bagus secara historis. Sido ini memang penurunannya cukup signifikan ya kalau kita lihat. Tapi ini belum tutup ya bulan ini monthly ya. Monthly ini bisa saja dia seperti ini. Namun sepertinya dia akan mengarah ke 720 dulu. Mungkin bulan depan reboundnya mungkin ya. Sementara ini seperti itu. MACD masih mengatakan dia masih turun. Jadi 720 ke bawah itu masih memungkinkan lah untuk kita tunggu ya. Tapi kalau beli di sekarang pun nggak salah karena sudah cukup rendah ya gitu. Sekali lagi ini untuk jangka panjang ya. Kalau nanti mau full power tunggu dia memang konfirmasi sudah lanjut uptrend. Nah sekarang ini masih turun ya pelan-pelan aja belinya gitu. Lagi ini saham juga saham moderat ya, jadi pergerakannya memang relatif pelan gitu ya. Secara jangka panjang mungkin akan stabil pergerakannya. GTSI secara TA dan FA. Berarti kalau tanya dua, fundamental juga ditanyakan, berarti untuk invest ya. Jadi kita akan jawab fundamentalnya seperti apa. Ini kalau kita lihat teknikal sepintas monthly, ini baru juga ya Oktober 2021 IPO. Secara fundamental GTSI ini 2021 jelek banget ya. Tiba-tiba turun. Kemudian di 2022 ini kuartal 1 kuartal 2 cukup bagus. Nah, kita lihat nih net profitnya ini kenapa bisa rugi di 2021 ya. Kita lihat apakah ada yang janggal gitu. Jadi operasional ya 2021 itu sudah rugi, artinya di sini ada beban ya. Di sini yang terbesar itu adalah depresiasi dan amortisasi. Jadi nggak tahu, saya belum pelajari itu. Yang jelas ini ya catatan khusus ya. Kalau kita lihat dari HPP lain-lain ya, ini di sini memang meningkat di 2021 ya. Kemudian untuk operasionalnya, untuk beban operasionalnya kita lihat juga ada peningkatan di sini. Namun di 2022 ini cukup bagus. Jadi harusnya kinerja 2022 ini harusnya sangat mudah untuk dia naik ya, atau lebih baik dari 2021. Itu pertama, kalau dari segi fundamental bisa dikatakan ya oke ya gitu.
Kalau kita lihat dari teknikalnya saat ini memang sepintas ini saham baru, belum muncul indikatornya juga, belum terbentuk juga, bisa saja ini membentuk rounding setelah dia rejection 2 kali dari support 50 ini ya. Ini harga 65 ya. Jadi kalau kita kan mau trading ataupun invest, harga itu harus di atas 70 dulu, dia stabil di situ baru kita berani. Jadi ya mungkin tunggu dulu ya. Di harga saat ini di atas 74 atau 70 ke atas itu mungkin baru oke ya, baru confirm oke. Dan juga ini harusnya proteksi ketat karena dia punya historis ke 50, jangan sampai Anda tidur di sana ya gitu. Kemudian MNCN masih konsolidasi kan, kemarin kita sudah bahas belum lama ini. Nah ini konsolidasinya mengarah ke 895, kalau tembus ya 860, mengarah ke support konsolidasi sementara ini. Secara teknikal seperti itu ya, karena ini pertanyaan cuma analisa MNCN ya, seperti itu. Bukit Sentul prospek bangun dari tidur panjang di 50 kan sudah ya kemarin. Bukit Sentul sudah bangkit, hari ini turun lagi kan. Nah, ini sementara ini masih tertahan di atas di bawah M50, jadi mungkin memang bagusnya dia bisa tutup di atas 55 ke atas. Tapi kalau kami sekali lagi kemarin ada konsultasi juga masalah saham Pepro dan saham Bukit Sentul. Bukan berarti ini saham tidak bisa naik ya, tapi kita memang punya SOP hanya boleh merekomendasikan saham itu kalau dia sudah di 70. Jadi ya kemungkinan kalau kita berikan saran ya ini tunggu dulu di atas 70. Toh juga secara historis dia cukup kita katakan ya cukup menentukan di harga 70 ini, terbukti di masa lalunya. Di 2021 yang lalu juga dia sempat naik 70, tapi ketika dia gagal bertahan di atas 70 dia turun lagi ke 50. Jadi ya tunggu di atas 70 lah. Memang kalau harga sekarang ini secara nominal memang murah gitu ya, tapi resikonya apa? Resikonya tidur lagi di 50. Kalau potensi dia bangun secara sektoral, memang properti saat ini memang sangat memungkinkan untuk dia bangun. Kita sudah bahas kemarin ya Ciputra, kemudian Pakuwon, beberapa saham-saham yang kita kategorikan saham super agresif, small cap dan sebagainya juga ada yang potensi naik ratusan persen juga, kita sudah bahas itu. Jadi ya Bukit Sentul itu ikut, Pepro juga bisa ikut ya. Jadi memiliki potensi seperti itu. Tetapi untuk merekomendasikan memang saya lebih menyarankan ya di atas 70 ya, ke level aman yang mungkin kita akan ya relatif akan lebih mudah untuk memproteksi ya gitu. Tapi ya ini masing-masing sekali lagi, kalau misalkan berani ya itu pilihan Anda gitu. Oke. Cukup ya itu, jadi sudah terjawab semua ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan IHSG nih yang hari ini turun. Kenapa IHSG turun sudah kita jelaskan tentu saja di stock call edisi minggu ini yang kita publish hari Minggu kemarin tanggal 21 jam 5 sore, di mana memang IHSG gagal breakout dari 7182, sempat naik di atasnya namun false breakout dan turun. Itu adalah indikasi yang jelas bahwa potensi turun itu akan terjadi selanjutnya. Nah, dan terjadi hari ini. IHSG turun 41%. Nah, bagaimana proyeksi IHSG ke depan gitu ya, atau minggu ini? Di sini sudah saya jelaskan potensinya akan menguji 7100, yang mana hari ini sudah turun di situ sampai dengan level psikologis 7000. Di sini ada catatan waspada apabila penurunan menembus level 7000. Nah, sekarang ini kan belum. Nah, bagaimana apabila skenario tersebut berjalan? Apa yang harus dilakukan seorang trader dan seorang investor? Mungkin ini poin-poin yang sering kita sudah jelaskan. Pertama-tama ya, baik itu trader ataupun investor, ini ya satu hal, Anda harus memiliki cash ya, ya. Kalau di kami memang di PTR sejak bulan April cash kita tidak pernah di bawah 50%. Jadi 50%, 70% itu cash kita. Terus bagaimana kita menemukan buktinya? PTR tetap tumbuh, bahkan bulan lalu 5%, hanya menggunakan 20% kekuatan kita. Anda mau cari berapa persen ya? Buktinya masih tumbuh 5% ya, masih tumbuh. Ini sejak bulan April kita justru tumbuh ya, padahal IHSG kan naik dan turun ya. Artinya dengan cash yang besar, kita akan secara psikologis kita akan lebih tenang. Nah, itu akan mempengaruhi kualitas kita juga, kualitas kita dalam transaksi ya, bukannya asal-asalan beli jual dan sebagainya ya.
itu sangat berpengaruh secara psikologis. Beda kalau kita belinya terlalu besar, cash kita nggak punya, mungkin kita akan terdampak secara signifikan juga, itu pasti. Kedua, secara mental, secara psikologis kita akan lebih stressful, lebih akan tertekan, sehingga itu akan berdampak pada posisi kita selanjutnya atau transaksi kita selanjutnya. Ini yang akan menentukan ya. Kita selalu menghimbau kepada member-member kami ya untuk selalu memiliki cash ya, untuk selalu memiliki cash. Itu untuk juga berjaga-jaga. Namanya market bisa saja terjadi hal yang tidak kita prediksi, ya kan? Itu satu dan terpenting ya, nomor satu itu untuk trader ataupun investor. Yang kedua untuk trader ya, ketika Anda melihat market itu naik ya, artinya naiknya IHSG itu ya pastinya akan dipengaruhi oleh market mover, saham-saham besar. Entah itu saham perbankan, entah itu saham pertambangan yang capnya besar. Ya. Gitu. Nah, ikutilah itu. Nah, ketika turun, hindarilah itu. Ketika Anda sudah melihat tanda-tanda penurunan IHSG, switching position ke saham-saham yang memiliki kecenderungan bergerak melawan IHSG. Sudah sering kita jelaskan juga, ketika IHSG turun tidak selalu semua saham turun, ada juga yang naik signifikan. Contohnya grup Penin yang hari ini naik signifikan ketika IHSG turun. Anda pelajari saja grup Penin itu naiknya kapan. Misalkan, ini contoh ya, bukan berarti saya rekomendasikan grup Penin, bukan. Ya kan? Jadi kita harus tahu kapan kita harus pindah masuk di entah itu per sektor, entah itu per caps atau kelompok-kelompok saham tertentu. Ini sangat menentukan rotasi-rotasi yang Anda harus cepat lakukan ketika market itu berubah, karena market itu sangat dinamis. Untuk sebagai trader kita harus fleksibel, nggak bisa kita punya fanatisme tertentu pada sebuah saham atau sebuah sektor. Sebagai trader ya kita harus luwes, mana yang lagi in ya kita ikut, jangan sampai kita terpaku pada sebuah posisi-posisi yang secara subjektif penilaiannya. Nah, kebanyakan seperti itu. Aduh, mau jual ini kok sayang ya. Aduh, sayangnya kenapa? Ya, sayangnya itu apa? Apakah teknikal masih bagus atau sayang tidak ada dasarnya? Nah, itulah yang nggak boleh. Kalau Anda pengen hold saham ini karena memang Anda punya keyakinan secara analisa teknikal Anda masih trader ya ini ya, masih bagus ya, Anda hold. Tapi kalau Anda tidak ada alasan untuk hold saham ini, kenapa Anda hold? Nah, ini yang ujian-ujian itu akan ada ketika market itu turun memang. Ya. Ujian-ujian itu akan muncul, dan disitulah Anda akan menempa strategi Anda. Bagaimanakah ketika market turun, apakah masih bisa bagus atau tidak? Ya, di sini bukan bicara profit and loss. Kalau profit and loss itu hal yang pasti akan terjadi, tapi Anda akan mengcompare bagaimana pertumbuhan Anda dibandingkan dengan kondisi market. Market mewakili secara umum orang itu seperti ini kinerjanya market, gitu loh. Untuk investor, ya poin kedua. Justru kebalikannya, carilah saham-saham yang sedang Anda incar secara fundamental bagus pasti, dan dia sedang terjadi diskon, ya diskon dalam artian harga sahamnya turun. Nah, Anda siapkan level entry-nya, di situ Anda bisa menambah posisi, entah itu average up ataupun average down, itu tergantung ya. Nah, jadi investor itu akan memang cenderung pasif kalau market itu naik. Ya kan, kalau market turun dia akan mencari-cari mana saja yang sedang diskon fundamental bagus dan dia diskon. Nah, ini memang berbeda antara investor dan trader, ya kan? Berbeda. Karena time frame berbeda, mindsetnya berbeda, ya. Pendekatan mereka juga berbeda. Itulah kenapa Peta dan Peer ataupun Peers juga itu berbeda. Orang-orang di dalamnya juga pasti berbeda. Cara berpikirnya tidak sama, sistemnya juga berbeda. Ya kan? Seperti itu. Nah, jadi 2 poin itu ya, cash. Kedua, Anda harus bisa merotasi untuk trading, mana-mana yang masih on, masih bisa Anda ikuti, Anda harus ikuti itu. Mana yang sudah harusnya ditinggalkan ya jangan disayang-sayang, ditinggalkan dulu sementara waktu. Kemudian kalau Anda investor, carilah saham-saham yang sedang saat ini dalam artian dia dalam posisi yang diskon secara fundamental bagus dan harga sahamnya ada penurunan. Dan dalam jangka panjang Anda melihat ini ada potensi kenaikan yang besar seperti itu. Nah, itu mungkin 2 poin itu yang pokok ya sebenarnya. Nah, jadi kemudian ini poin terakhir ya mungkin
Jadi portofolio itu memang ini masuk ke poin pertama tadi, setelah Anda punya cash, portofolio Anda harus juga ramping. Di PTR misalkan nggak boleh lebih dari 6. Kenapa maksudnya? Dulu ada yang komen waktu saya bilang ini, kita yang punya duit ngapain lu ngatur-ngatur? Bukan begitu. Ini kita kasih saran aja, kalau Anda pakai boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Di PTR rekomen kita hanya 6 saham di portofolio, sisanya cash. 6 saham ini juga maksimal cuma 15 PV. Kenapa begitu? Ya, kita asumsikan ya, individual trader ataupun investor itu tidak memiliki kemampuan yang seperti tim. Ya, ini individu ya, dikelola secara mandiri kecuali Anda punya tim yang matanya Anda bisa kalikan, Anda bisa bayar 8 orang yang matanya jadi 16 mata, ya kan? Nah, kalau mata Anda cuma 2, Anda harus memonitor lebih dari 6 saham. 6 saham aja kebanyakan, ada yang bilang kebanyakan. Nah, seperti itu misalkan. Jadi posisikan portofolio selalu dalam posisi yang ideal. Ideal ini ya masing-masing orang berbeda. Sekali lagi tadi, kalau Anda punya mata cuma 2, ya 6 itu sudah cukup. Anda optimalkan modal di situ. Optimal dalam artian tetap dalam porsi yang tidak boleh over position juga. Misalkan beli 50% begitu satu saham. Nah, itu nanti kalau dia naik bagus, kalau turun boncos ya. Seperti itu. Jadi ini sekali lagi juga akan berpengaruh ke psikologi. Kita akan cenderung akan malas ngelihat kalau market turun seperti ini, kalau sahamnya banyak di portofolio. Saya yakin itu. Ya, market turun itu apalagi portofolio yang amburadul akan lebih pusing lagi. Nah, berbeda kalau portofolio Anda rapi, Anda sudah punya trading plan, eksekusinya sesuai dengan trading plan, nggak ada yang pusing lagi. Anda tinggal jalankan itu, jalankan terus menerus. Itu saja ya. Jadi yang bisa saya sampaikan mungkin itu. Semoga ya walaupun itu Anda bisa catat ya, Anda bisa ulang-ulang apa saja poin-poin itu, Anda terapkan itu saja. Menurut saya sudah cukup untuk membuat ya nggak akan profit terus, nggak akan, pasti ada lossnya, tapi secara umum nanti akan kedepannya pasti akan ada tumbuh ya, ada pertumbuhan di kinerja Anda. Itu ya yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, Bapak Ibu semua dapat mengambil hikmahnya. Ya kalau Anda cocok ya ambil, nggak cocok ya sudah abaikan saja, nggak apa-apa ya. Setiap orang punya pola pikir yang berbeda, cara menangkap berbeda, tidak akan jadi masalah. Yang jelas seperti itu yang ingin saya sampaikan malam ini. Semoga dapat Anda terima dengan baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian Yev Talk malam ini. Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar Yev Talk edisi selanjutnya bahas saham apa. Jelaskan, nggak mau kode saham doang. Isi lengkap saham apa dan Anda ingin tanya apa di situ. Itu saja. Selamat malam dan selamat beristirahat.